Kalau saya mencintai hanya Gary Depok dan Gary Cikarang, saya nggak usah pusing-pusing urus ini. Tetapi mereka bukan hanya pikir jemaat mereka. Enggak. Mereka pikir semua domba Kristus. Maka pemikiran kita harusnya general. Orang-orang yang menyesatkan itu harus disebut namanya. Tapi kalau sikap dari gereja ini gimana ya? Kita perlu menyebut nama gitu. Apakah saya perlu memperjelas sekarang? Oke, selamat pagi Pak Tama. Selamat pagi Pak Sem. Selamat datang di Morning Coffee nih. Thank you. Pendeta Yohanes Putra Tama, tapi panggilan akrabnya biasanya Pak Tama ya. Boleh ya kita ngobrol pakai Pak Boleh, Tama. Pak, boleh. Ini Pak Tama sekarang melayani di mana Pak? Kalau boleh tahu Pak. Sekarang ini melayani kalau di gereja Gary Cikarang dengan Gary Depok. Oh, Gary Cikarang nih, Gary Ya, Depok. kalau ngajar ya STTRI. Oh, STTRI. Tapi bukan hanya pelayanan di gereja, tapi sekarang juga mulai aktif di online, di YouTube. Ini apa bagian dari gereja atau memang beban pelayanan pribadi atau gimana? Kalau yang di YouTube itu sebenarnya kalau diperhatikan itu bukan YouTube personal kan ya, itu bukan. Oh. Itu YouTube dari GRI Depok saya di situ atau di GRI Cikarang. Cuman memang ada yang seringkali saya lihat ambil dari situ lalu kemudian dia post di punyanya dia. Jadi kalau dilihat seolah-olah saya bermain di sana padahal sebenarnya enggak juga. Ini banyak fansnya nih berarti. Atau memang jangan-jangan statementnya banyak statement yang menarik untuk dikutip. Kalau itu mesti tanya kepada Tetapi untuk saya sih ini kan sesuatu yang baik lah ya. Maksudnya orang lihat apa yang baik kemudian dia coba upload itu atau katakanlah dia coba sebarkan itu sesuatu yang baik. Digital ministry itu kan pelayanan yang positif. Betul. Meskipun juga sisi yang lain kita bisa lihat hal-hal negatif muncul di sana kan. Betul. Dan memang COVID itu mendorong pelayanan digital itu jadi lebih banyak, termasuk juga Tata Skriptura di tempat ini juga lebih banyak program dan kita lebih serius lah istilahnya mempersiapkan nih. Kalau bicara soal YouTuber atau banyak orang itu di YouTube atau di digital mulai lebih banyak berbicara soal teologi juga, soal doktrin ya. Kalau tadi Pak Tama bilang mungkin banyak yang mengutip, tapi orang yang mengutip itu pun juga membahas kan ya, membahas teologi ya. Nah ini ya saya setuju ini jadi satu hal yang baik, tapi meskipun ada efek negatifnya, ada juga terkesan pembahasan yang cukup liar ya. Dan ya karena ini dunia digital ya benar-benar free, siapa orang punya panggung untuk melakukannya dan juga punya kesempatan untuk melakukannya. Nah, menurut Pak Tama sendiri fenomena ini gimana Pak? Ya. Yang pertama ya tadi saya bilang kita bilang sepakatilah bahwa COVID ini kan sebenarnya menolong gereja, cara Tuhan untuk menolong gereja untuk terlibat di dalam pelayanan seperti ini, lalu kebenaran juga bisa disebarluaskan. Sehingga saya mesti lihat ini dari sudut pandang yang positif pertama tentu saja. Bahwa kemudian nanti kita lihat ada orang-orang yang katakanlah mencoba untuk muncul dan kemudian dia sebagai apologis atau apapun itu membahas teologi, itu juga sesuatu yang sehat kan sebenarnya. Betul. Artinya orang awam mulai menunjukkan dirinya sebagai orang yang bisa belajar teologi. Ini kan menghancurkan stigma selama ini bahwa yang belajar teologi itu harus orang-orang tertentu. Sekarang kan enggak gitu. Ternyata semua orang bisa bahas teologi, bisa kasih sudut pandangnya tentang teologi. Iya. Dan sekarang muncul istilah yang namanya apologet Kristen gitu. Yang menjaga. Jadi dan seolah-olah mereka jadi di garda depan nih karena di satu sisi memang pelayanan digital itu makin luas, tapi serangan terhadap kekristenan juga makin banyak ya. Maka dia dibarengi dengan kemunculan orang-orang yang seperti ini. Ya untuk saya sih sekali lagi itu sesuatu yang positif karena ada masa di mana kita ketemu itu orang berharap hamba Tuhan selalu merespon dan kemudian menanggapi. Padahal kalau kita mau jujur tidak semua hamba Tuhan kemudian akan kalau bisa dikatakan tidak semua hamba Tuhan punya kesempatan melakukan itu atau juga ya tidak semua hamba Tuhan betul-betul konsentrasi ke hal yang sedemikian lepas dari positif atau negatif ya Pak Sem. Tetapi tidak semua hamba Tuhan mau kasih waktu untuk memikirkan yang begini. Jadi kalau ada awam yang tiba-tiba secara serius memperhatikan teologi selama itu benar, kita mesti lihat ini sebagai anugerah Tuhan menurut saya. Termasuk di gerakan reform ya. Ini juga menurut Pak Tama ini bagian yang harus kita ambil juga. Ya kalau seharusnya digital ministry itu kalau memang kita mau punya visi untuk kemudian meluaskan teologi reform, pengaruh teologi reform itu harus meluas kemana-mana. Seharusnya inilah waktunya kita mengembangkan digital ministry. Seharusnya demikianlah. Iya. Tapi memang kan di gerakan reform sendiri kita banyak sekali yang dikerjakan. Kapin masih jalan pelayanan siswa, pelayanan anak muda, baik yang secara fisik ataupun secara online. Ini memang butuh energi dan butuh
orang yang banyak sekali. Butuh orang banyak sekali. Tapi begini, secara prinsip misalnya Karawaci ini salah satu yang cukup sibuk kan ya. Tapi hari ini kita bisa duduk sama-sama. Iya, betul. Jadi itu juga bukan satu alasan yang kuat, tetapi pada saat yang sama memang butuh sumber daya yang cukup banyak. Iya. Sebenarnya misalnya di Cikarang saya coba gitu, tetapi kita tidak bisa jalan hanya dengan 2-3 orang. Butuh kekuatan cukup besar, melibatkan banyak orang yang punya bukan interest tapi katakanlah panggilan untuk mengerjakan pekerjaan pelayanan yang sedemikian. Itu nggak mudah juga menemukannya. Dan menemukan serta continue melakukan itu juga satu PR yang berat. Yang paling sulit itu kan komitmen untuk kemudian melakukannya berulang-ulang terus-menerus dalam waktu yang panjang. Betul. Itu yang lebih sulit. Iya. Nah ini kita bicara soal efek positif pasti ini banyak sekali. Tapi saya mau tergelitik tadi Pak Tama juga sempat bilang ada efek negatifnya gitu. Ini orang-orang yang bermunculan dengan doktrin atau pengertian doktrin yang mungkin agak-agak aneh atau bahkan orang awam pun agak-agak mengernyitkan dahinya gitu mendengar statement itu. Seperti contohnya nih yang kemarin sempat terkenal banyak dibahas, ada statement Yesus bukan juru selamat atau Yesus bukan Yahweh. Nah ini menyikapi fenomena seperti ini gimana Pak? 2 hal. Yang pertama, orang pasti akan tertarik karena selama ini persepsinya kan hanya orang-orang tertentu yang bisa muncul dan berbicara teologi. Ya. Ternyata banyak apologis yang katakanlah tidak menekuni studi teologi secara serius, tapi mereka muncul dan itu baik. Ya. Malah kalau lihat akun YouTube-nya lebih banyak dia dari pendeta misalnya. Ya banyak orang tentu ingin terlibat di dalam hal ini sehingga yang bagi saya yang perlu disesalkan itu ada orang yang terlibat tanpa studi teologi dengan baik. Tapi juga yang kedua ada orang-orang yang memang studi teologi dan kita kenal mereka sebagai hamba Tuhan. Sayangnya pengajaran mereka bukan hanya tidak berbobot tetapi menyimpang dari ajaran yang benar. Ini yang kemudian disayangkan karena ya di dalam dunia pelayanan yang kita sebut sebagai pelayanan digital ini lebih cepat tersebar. Betul. Dan ya pengaruhnya cukup besar untuk konteks Indonesia. Iya, dan bahayanya adalah kadang-kadang tema yang diangkat ini bukan tema yang umum dibahas oleh masyarakat awam. Sehingga ketika masyarakat awam atau orang Kristen awam mendengar, wah ini terdengar baru dan terdengar baik dan terdengar bagus. Padahal mengandung mungkin kesesatan dalam taraf tertentu gitu. Kita ada di zaman di mana hal yang justru bisa jadi polemik itulah yang lebih banyak dikonsumsi orang. Betul. Tanpa orang kemudian memikirkan itu benar atau salah. Jadi 2 masalah ini. Pertama adalah kita ada di zaman yang sedemikian. Yang kedua kapasitas manusia, terutama manusia Kristen untuk menguji ajaran itu nggak ada. Sehingga kalau dia viral, apalagi kalau itu adalah seorang pendeta yang cukup terkenal, katakanlah demikian, ya otomatis apa yang dia katakan diterima begitu saja. Tapi perintah Rasul untuk melakukan pengujian itu kan nggak dilakukan. Dan ini yang saya kira bahaya untuk era pelayanan di era yang seperti ini. Nah ini balik lagi ke statement yang tadi saya sempat mention nih. Ada statement Yesus itu bukan juru selamat gitu. Nah kita sebagai orang Kristen awam nih, bukan orang Kristen yang memang spesifik kuliah teologi ya, memang mengambil STT, itu gimana menyikapi hal-hal seperti ini? Secara prinsip semua orang itu perlu mencari kebenarannya dan untuk bisa menentukan atau katakanlah menguji apakah ini benar atau tidak itu tidak harus orang-orang yang studi teologi secara khusus. Sekarang ini nih banyaklah sumber daya yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa belajar. Ya katakanlah di gereja seperti di GRI Karawaci sekarang ada perpustakaan kan. Di perpustakaan itu ada commentary yang bisa menolong kita untuk melihat apakah Yesus itu Yahweh atau bukan. Ya secara sederhana misalnya apakah Yesus tidak pernah mengklaim dirinya setara dengan Yahweh? Beberapa kalimat yang dia gunakan, misalnya dalam Injil Yohanes setidaknya 8 kali dia pakai istilah aku adalah. Di dalam bahasa Yunani berarti ego eimi. Ego eimi diterjemahkan aku adalah atau akulah dia. Itu adalah kata yang diambil oleh Tuhan Yesus itu dari mana? Dari Yesaya kira-kira pasal 40 sampai dengan 50-an itu berkali-kali Allah itu mengatakan kalimat menyebut ini akulah dia. Di dalam bahasa Ibrani itu ani anihu, aku adalah dia. Nah, kalau kita mau lihat dalam konteks itu kalau dalam komentari kita akan lihat misalnya begini. Di dalam 10-an pasal itu Yahweh yang memperkenalkan diri sebagai Allahnya orang Israel itu memang nggak menyebut dirinya sebagai Yahweh secara langsung, tapi Yahweh berbicara kepada orang Israel tentang kebesarannya dia, tentang kemuliaannya dia. Setelah dia ngomong semua itu, lalu dia kemudian mengatakan gini, ani anihu, aku adalah dia atau akulah dia. Artinya memang ani anihu ini tidak bisa diterjemahkan sebagai Yahweh, tetapi Yahweh inilah yang sementara memakai kata ani anihu di dalam bahasa Ibrani.
Kemudian nanti Septuaginta, terjemahan bahasa Yunani dari tulisan Ibrani itu menggunakan kata ego eimi. Yesus Kristus kemudian berkali-kali bilang hal yang ego sama. eimi, ego eimi. Ya. Nah, mungkin Pak Sam juga bisa tanya dong, Pak, tapi ego eimi bisa nggak dipakai untuk manusia? Pernah. Ya. Di dalam Yohanes pasal 9, waktu orang buta itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus lalu dipanggil untuk diselidiki kan, mereka kan bertanya-tanya, kamu dia atau bukan? Dia pernah bilang ego eimi, artinya akulah dia. Tetapi ketika Yesus menggunakannya tuh beda. Gitu. Ketika Yesus bilang ego eimi, biasanya disertai respon orang luar, seperti masyarakat waktu itu. Begitu Yesus bilang akulah dia, mereka ambil batu lempar dia. Ini tidak dilakukan kepada orang buta. Artinya ada sesuatu yang berbeda di situ. Lalu kemudian waktu dia bilang ego eimi, misalnya itu di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Itu kan orang Yahudi bilang begini sama dia, umurmu ini belum sampai 50 tahun. Bagaimana kamu sudah berjumpa dengan Abraham? Ya. Kemudian Tuhan Yesus bilang sebelum Abraham ada, aku ada. Dia pakai kata ego eimi. Orang Israel lihat dari sudut pandang eksistensi Yesus secara temporer. Yesus bilang enggak, saya ketemu Abraham dan Abraham bersuka cita ketemu saya karena dia ketemu Yahweh. Maka dia pakai kata ego eimi. Aku adalah. Maka respon orang Israel adalah ambil batu, lempar dia dengan batu. Kenapa orang Israel lakukan itu? Perjanjian lama bilang siapapun yang menghujat Allah, menyamakan diri dengan Allah, dia harus dilempar dengan batu sampai mati. Ya kita mesti menafsirkannya secara berbeda. Ya. Gitu. Nah, apakah artinya statement-statement ini nih bukan statement biasa ya? Jadi bahkan nih, sebuah statement yang kita bisa anggap sebagai sesat, sebagai bidat, tarafnya sebesar itu. Statementnya siapa nih? Statement yang mengatakan Yesus bukan Yahweh. Bukan oh Yahweh. Ya, itu bidat dong. Ini. Kekristenan itu tidak meniadakan perbedaan. Ya. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal, yang satu namun juga pada saat yang sama tiga pribadi, sehingga satu dan yang plural itu ada bersama-sama. Saya bisa bersama-sama dengan mereka yang bukan reform misalnya. Saya punya teman Muslim banyak, saya punya teman yang ateis juga banyak. Ya. Kami bisa duduk sama-sama, makan sama-sama, ngobrol sama-sama. Artinya kita tidak bermasalah dengan perbedaan. Tetapi di dalam kekristenan itu, kalau ada orang mengaku diri Kristen, tetapi kemudian dia punya prinsip-prinsip atau ajaran terkait dengan Allah Tritunggal, terkait dengan Kristus berbeda, ini pasti disebut sebagai bidat. Pak Sam, beda Allah, beda agama. Ya. Jadi kalau sudah beda Allah, beda agama ya berarti meskipun dia bilang dia Kristen, itu Kristennya dia bukan berdasarkan apa yang dia katakan saya Kristen, tetapi apa yang dia yakini itu perlu kemudian kita selidiki kan. Ya. Jadi kalau Pak Sam tanya, bidat enggak bidat itu Pak. Iya. Nah, bagaimana caranya ya kami ya, mungkin kebanyakan pendengar dari Morning Coffee ini juga adalah orang-orang awam ya. Mendapatkan sense atau mendapatkan pengetahuan sedalam itu sehingga punya kepekaan bahwa oh ini bidat atau oh ini ya relatif lah, ini sesuatu yang masih diperdebatkan misalnya dari sepanjang sejarah gereja. Itu gimana? Begini, di dalam kekristenan itu ada, saya pakai istilah major issue dengan minor issue. Major issue itu ya tentang Allah Tritunggal, itu tidak bisa dikompromikan. Kita mau dalam tradisi apapun, kita mesti percaya bahwa Allah itu adalah Allah sejati adalah Allah Tritunggal. Kristus dan dwi naturnya dia, ini tidak bisa dikompromikan. Artinya kita tidak bisa bilang ya sudahlah kita berbeda di situ. Tetapi ada yang minor issue, misalnya predestinasi gitu. Dalam kita bahkan dalam konteks kita saja dalam reform Injili ini ada yang double predestination, ada yang single predestination. Tetapi kita kan bisa sama-sama duduk, masih bisa sama-sama ngobrol, gak ada masalah dengan itu. Dengan itu kita masih bisa ketemu di sorga loh. Tinggal kita lihat kebenarannya gitu. Tetapi kalau sudah ngomong mengenai Yesus bukan juru selamat, Yesus bukan Tuhan, wah ini bukan sekedar perbedaan dalam konteks minor yang masih buat kita jumpa di sorga, itu sudah nggak mungkin. Iya, ini bicara predestinasi bisa jadi satu episode Morning Coffee lain. Dia. Kayaknya itu kerjaan Pak Jimmy lah. Oke, nah balik lagi Pak. Jadi ini jelas statement yang salah Pak ya. Atau memang kadang-kadang statement ini ada konteks ya. Kadang-kadang kan mereka memotong-motong, misalnya potongan khotbah, cuplikan khotbah. Atau kita memang harus lihat khotbah seutuhnya dulu, atau ya ini untuk statement ini, atau memang ini jelas lah. Secara prinsip seharusnya kita tuh lihat orang gini, pelayanan digital ini kan baik, tapi orang juga ya dalam konteks sekarang teknologi memungkinkan sebuah khotbah yang 2 jam tuh dipotong menjadi 15 menit, bahkan 2 menit dan seterusnya. Bagi saya ketika kita mau menanggapi, kita mesti lihat secara utuh. Dalam kasus yang terjadi dalam awal, kira-kira ya dari awal sampai dengan
sekarang ini ada kasus misalnya ya yang muncul dan saya yakin kalau kita sebut semua orang tahu itu. Untuk bisa menanggapi, meskipun saya rasa banyak orang rasa itu buang-buang waktu dan memang saya rasa habis waktu saya di situ. Tetapi sampai dengan episode ke-18 saya habiskan waktu saya untuk lihat itu supaya saya bisa menanggapi. Ya. Kita tidak bisa menanggapi statement orang, tapi kita menanggapi statement itu dengan menanggapi argumentasi. Jadi kalau statement itu kan kalau kita mau bilang ya itu cuman pilar yang di atas itu kan. Tetapi sejumlah argumentasi untuk mempertahankan statement itu ada. Bagi saya misalnya apologetika. Apologetika yang baik itu bukan hanya pukul statementnya, tetapi kita harus pukul semua tiang yang ada di situ sehingga ya nanti argumentasi di atas ini jatuh dengan sendirinya. Maka seharusnya kita kasih waktu untuk kemudian mendengar dan kemudian memperhatikan gitu. Jadi ada ya bisa istilahnya fairness-nya juga adalah. Nah, bentuk statement seperti apa yang seharusnya ya misalnya kita orang reform nih yang bisa kita lakukan itu hal apa misalnya? Ya banyak hal ya. Misalnya kalau dia bilang tadi kan dia bilang Yesus bukan juru selamat. Saya kan mesti tahu kenapa dia bilang Yesus bukan juru selamat. Bukan hanya karena dia bilang Yesus bukan juru selamat, kemudian saya langsung bilang ini ajarannya dia sudah tidak sesuai dengan Alkitab. Iya dari statement itu. Tapi kan saya juga hanya bisa ngomong begitu. Itu bilang Yesus bukan juru selamat, saya akan bilang Yesus juru selamat. Saya berhenti di situ. Tetapi untuk mengetahui bahwa Yesus bukan juru selamat kan pertama saya studi dengan Alkitab, sistem teologi yang benar seperti apa. Saya duduk dan kemudian mempertimbangkan dia punya argumentasi itu benar atau enggak. Setelah itu baru kemudian saya menanggapi. Toolsnya banyak. Sekarang ini buku-buku teologi itu mulai dari yang bahasa Inggris sampai bahasa Indonesia banyak sekali. Yang jadi masalah bagi orang Kristen hari ini kan mirip dengan manusia umumnya bahwa kita tuh lebih suka kesimpulan daripada argumentasi. Kalau koran sekarang juga gitu kan ya. Koran itu kalau zaman dulu orang mulai dari argumentasi menuju pada kesimpulan. Kalau kita lihat berita-berita sekarang kan mulai dari kesimpulan untuk argumentasi. Supaya apa? Supaya orang yang nggak tahan argumentasi langsung baca kesimpulan. Bahkan kalau bisa judulnya sudah menyimpulkan semuanya. Oh iya. Dan itu kenapa TikTok lebih bisa berjaya dibanding khotbah 2 jam kan. Betul. Saya bicara dengan banyak anak remaja, mereka nggak pernah buka koran, koran udah hampir punah, nggak pernah buka media portal bahkan portal berita, mereka hanya buka TikTok. Tapi tahu berita-berita. Cuman betul ketika tanya lebih dalam, detailnya, argumentasinya mereka nggak tahu. Inilah bahaya untuk kekristenan zaman ini kan ya. Kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita tahu bahwa Yesus adalah juru selamat. Tetapi kita tidak pernah tahu mengapa kita meyakini dia adalah Tuhan dan juru selamat. Itu sebabnya waktu ada orang bilang, oh Yesus itu bukan juru selamat. Tapi kemudian setelah di-counterkan dia bilang, enggak, maksud saya Yesus adalah juru selamat. Tetapi juru selamat tidak seperti yang kamu bayangkan. Cukup dengan itu dan semua orang akan bilang dia benar. Nah untuk tahu dia salah ya mau nggak mau, kita butuh lihat argumentasinya dia dan kita harus tahu argumentasi kita sendiri apa. Di situ baru kita bisa lihat ada perbedaan. Nah itu poin yang kedua yang juga seringkali dilompati oleh banyak orang Kristen ya. Kita harus tahu argumentasi kita atau dasar iman yang selama ini kita pegang apa gitu. Ini saya rasa jadi PR bahkan untuk orang reform sekalipun. Iya, saya kira itu lebih baik sesuatu yang terlampaui dan tidak diperhatikan. Padahal sebenarnya kan banyak orang baru mau belajar setelah era digital ini memunculkan banyak apologis. Jadi mereka belajar karena mereka mau menjadi seorang apologis. Katakanlah demikian ya. Tetapi sebenarnya kan kita belajar entah nanti mau menjadi orang yang Tuhan pakai untuk membela iman ataupun paling tidak dipakai untuk pertumbuhan iman kita kan seharusnya itu adalah proses yang natural. Proses berpikir adalah proses yang harusnya berlangsung dinikmati oleh semua orang Kristen tanpa terkecuali. Nanti di masanya Tuhan bisa pakai itu. Entah itu digital atau mungkin pelayanan personal karena banyak juga orang yang bergumul tentang hal-hal seperti ini. Kadang-kadang kita berpikir belajar untuk melengkapi orang lain kan ya. Berapa banyak yang sadar bahwa ketika dia belajar dia bertumbuh di situ. Jadi seringkali kita selalu melakukan segala sesuatu. Saya melayani supaya orang lain bertumbuh. Saya belajar supaya orang lain juga bertumbuh. Saya kira ini ada betul itu sesuatu yang baik, tetapi ada masalah di situ. Saya kasih satu contoh. Ada yang ngobrol sama saya, kemudian bilang saya mau kasih karunia saya untuk melayani, untuk membangun tubuh Kristus. Saya tanya, tubuh Kristus yang mana yang kamu maksudkan? Ya jemaat lah. Maka saya tanya dia, kamu ini tubuh Kristus bukan? Kalau kamu adalah tubuh Kristus berarti dengan memberi talentanya kamu, sana bertumbuh, kamu juga bertumbuh. Nah demikian juga belajar kan? Kita belajar untuk berapologet. Melawan argumentasi orang lain atau mempertahankan iman, menolong gereja Tuhan lah, mulia sekali. Tapi yang kita lupa itu kita belajar sebenarnya di titik awal supaya kita bertumbuh. Jadi
ini yang hilang menurut saya. Iya. Dan salah satu bentuk pertumbuhan juga adalah ya bertahan dari serangan banyak paham-paham yang negatif ini. Contohnya itu. Ya, iman tanpa keraguan, baik yang kadang-kadang muncul dari dalam atau yang dari luar, itu seperti tubuh tanpa antibodi, ya, kata Timothy Keller gitu. Jadi ya mau nggak mau kita butuh itu. Jadi puji Tuhan untuk kadang-kadang bidat yang muncul termasuk di Indonesia. Iya, itu menguji juga dan mengingatkan kita untuk bertumbuh. Ya. Dari situ kita tahu kan, ya ternyata banyak orang yang ke gereja tidak tahu apa yang dia imani sebenarnya. Nah, bicara soal ini sebenarnya bisa panjang sekali membahas statement bahwa Yesus itu bukan Yahweh, Yesus bukan juru selamat. Kalau tadi Pak Tama juga sempat share ada dasar-dasar Alkitab yang mendukung itu, atau ada argumen lainkah yang memang prinsip untuk kita pegang bahwa memang inilah Kristus? Saya mau ajak kita coba lihat satu bagian. Boleh. Yohanes pasal 5 ayat 23 tuh. Ya. Injil Yohanes pasal 5 ayat yang ke-23 itu menarik itu. Banyak orang bilang Yesus tuh enggak pernah mengklaim keilahiannya dia. Tapi coba lihat di dalam Yohanes 5 ayat 23 ya. Saya coba bacakan ya, teman-teman. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Oke, mungkin Pak saya baca lagi ayat 18. Ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Oke. Saya mulai dari ayat 18. Orang mau bunuh Yesus Kristus pertama karena dia meniadakan Sabat. Kalau hanya berhenti di sini masalah selesai. Tetapi enggak kan? Mereka mau bunuh dia. Kenapa? Karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Banyak orang mengatakan Yesus mengaku bahwa dia adalah anak Allah. Allah adalah Bapanya dia. Dengan demikian Yesus tidak setara dengan Bapa. Itu kan interpretasi kita. Tetapi mari kita lihat interpretasi penulis Alkitab. Yohanes adalah orang yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Yohanes adalah salah satu murid yang paling dekat dengan Yesus Kristus. Sehingga waktu Yesus bilang akan ada yang mengkhianati, kemudian murid-murid tunjuk dia yang sementara bersandar di dada Yesus itu untuk tanya siapa orang itu. Artinya akses untuk mendapatkan informasi paling tepat tentang apa yang keluar dari mulut Yesus, Yohanes. Ring 1. Iya, ini sudah ring 1 lengket pula kan ya. Sebenarnya kita mesti bisa melihat bahwa kalau menginterpretasi apa yang dimaksud Yesus dengan mengatakan Allah adalah Bapanya. Orang yang paling pertama yang harusnya kita bisa minta penjelasan itu adalah Yohanes. Dan Yohanes memberi penjelasan di sini. Meskipun kita bilang ini bukan kata Yesus. Betul, Yesus enggak mengatakan, Yesus hanya mengatakan Allah adalah Bapanya. Tetapi interpretasi paling tepat terhadap makna kalimat itu adalah Yohanes. Waktu Yohanes bilang, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Oleh sebab itu maka ayat 23 mengatakan, kalau orang mau bersikap terhadap Yesus, mereka harus menghormati Yesus sama seperti mereka menghormati Bapa. Sekarang saya mau tanya gitu. Siapa yang harus lebih bisa dipercaya? Pendeta-pendeta yang muncul kira-kira hampir 2000 tahun setelah Yesus Kristus, atau Yohanes sebagai saksi mata? Siapa yang harus dipercaya? Kita yang hari ini mengaku bahwa kita diinspirasi oleh Roh Kudus, atau Yohanes yang sudah jelas-jelas diinspirasi oleh Roh Kudus? Kalau seandainya kesaksian Yohanes sebagai rasul dengan pendeta-pendeta yang muncul hari ini benar-benar datang dari satu Roh Kudus yang sama, pertanyaannya, bagaimana mungkin satu Roh Kudus yang sama sebagai Roh kebenaran menyaksikan dua berita yang berbeda dan bertentangan? Itu sesuatu yang tidak mungkin. Kita tidak hanya berangkat dari kesaksian Alkitab, tapi mari kita lihat dari pendekatan sejarah. Naskah-naskah kuno itu salah satu tanda atau salah satu kriteria untuk menerima sebuah naskah itu bisa dipercaya atau tidak untuk naskah kuno. Itu adalah naskah itu ditulis kapan. Jadi rentang waktu antara terjadinya peristiwa dengan masa penulisan, kalau makin rapat itu naskah paling reliable. Yohanes menulis pada abad pertama. Artinya masih cukup dekat dengan masa Yesus Kristus. Bukan cuma itu, saksi mata sebagian masih hidup. Bisa mengkonfirmasi atau bisa melawan kalau memang bertentangan. Ya, artinya mereka bisa membantah semua Yohanes punya. Dan sampai hari ini kita tidak menemukan itu. Lalu muncul sekarang
manusia yang muncul ribuan tahun setelah ini dan menyaksikan sesuatu yang berbeda. Dan mengatakan pertama dia dari Roh Kudus, dia lebih bisa dipercaya. Ya, marilah kita bertindak secara rasional untuk menentukan pilihan kita. Tapi paling tidak yang saya mau katakan adalah ayat 18 dan ayat 23 memberi petunjuk bagaimana seharusnya kita memandang Yesus. Tidak ada orang Kristen yang berasal dari Roh Kudus yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Paulus bilang itu. Kalau orang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, dia pasti berasal dari Roh Kudus. Kalau hari ini ada yang melawan kesaksian itu, kita mau bilang apa lagi? Ya Pak Sam larang saya sebut nama Pak ya. Tetapi kita mau bilang apa untuk itu? Iya. Tapi memang sebenarnya tidak sulit untuk membangun argumentasi untuk melawan statement itu sebenarnya Pak ya. Melalui studi sebenarnya tidak sulit. Sulit itu karena kita kan tidak menginvestasikan waktu kita selama ini. Banyak orang Kristen panik gitu. Begitu muncul statement seperti itu, kita baru mulai cari jawabannya. Wah, terlalu terlambat memang. Jadi seharusnya kita selama ini belajar, lalu kemudian muncul. Itu kenapa misalnya secara praktis banyak jemaat bilang, ini khotbahnya nggak relevan untuk saya. Mungkin untuk hari ini. Tapi kita tidak pernah tahu untuk 5 tahun yang akan datang. Sama, proses belajar juga begitu. Kita kadang-kadang melihat, saya hanya mau baca sesuatu yang relevan untuk pergumulan hari ini. Sangat jarang itu. Tapi kita perlu belajar prinsip-prinsip yang kita rasa hari ini nggak relevan. Untuk apa? Itu investasi untuk 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Kenapa? Karena firman Tuhan juga kekal kan. Nah ini saya kira yang jadi masalah dalam kekristenan itu saya kira yang ini. Kepanikan muncul karena memang nggak siap. Nggak sulit kok ayat-ayat seperti ini kan ya. Betul. Apa memang perlu ada apologet yang langsung mengcounter ya pertama hal-hal seperti ini supaya jemaat pada umumnya nggak banyak bertanya-tanya. Saya sih sangat berharap misalnya pendengar pagi hari ini yang pernah mendengar statement-statement yang salah dan mendengar penjelasan hari ini bisa terbantu, terberkati gitu. Bagi saya kemunculan apologet yang sedemikian itu sebuah keharusan ya. Kita mesti bersyukur mereka muncul selama ajarannya benar tentu saja ya. Waktu dia counter dia punya fondasi yang cukup baik lalu kemudian memberikan argumentasi yang baik. Kenapa? Karena yang namanya penyesatan itu dia disebut sebagai penyesatan dan dikecam di dalam Alkitab. Coba perhatikan ini ya. Para penyesat muncul di dalam jemaat seperti serigala di tengah-tengah domba. Artinya dia mirip sekali dengan domba. Seringkali kita cuma ingat itu, tapi ingat di dalam Alkitab ada lain lagi. Iblis menyamar seperti malaikat terang. Jadi dia bukan cuma sama seperti domba, ini sudah sama kayak malaikat. Jadi biasanya jemaat itu justru terkagum-kagum. Dia kok bisa lebih baik dari saya? Oh iya memang karena dia kayak malaikat. Tapi baca di dalam Wahyu. Waktu binatang yang dimunculkan oleh iblis hadir di tengah-tengah jemaat, dia punya rupa itu seperti anak domba. Dan anak domba di dalam kitab Wahyu itu Kristus. Mirip sekali dengan Kristus. Nah bagaimana kita tahu dia bukan Kristus? Dengar suaranya. Karena tampilannya seperti anak domba, tapi suaranya adalah suara naga. Maka yang kita butuhkan itu kan bukan tampilannya dia, tetapi menganalisis ajaran yang keluar dari sana sesuai dengan Alkitab atau enggak. Nah, makanya saya bilang ya kemunculan apologis Kristen hari ini bisa kita syukuri dan itu sebuah keharusan. Kita nggak boleh tunggu terlalu lama. Kita ada di satu era di mana berita yang seperti ini cepat menyebar. Nah, kalau ada apologis yang sudah belajar dan muncul itu sesuatu yang baik menurut saya. Itu tanda cinta kepada Tuhan. Paulus waktu ada ajaran yang dia pakai istilah Injil yang lain, Kristus yang lain muncul dalam jemaat, dia bilang saya cemburu kepada kamu. Kata cemburu ini adalah kata yang dipakai untuk menggambarkan kemarahan Allah ketika Israel menyembah berhala. Saya percaya penyesatan itu, dan kalau Paulus pakai itu, maka penyesatan dan penyembahan berhala sama. Dua-dua adalah persinahan dengan Allah yang lain yang memisahkan gereja sejati dari Allah yang sejati. Lalu, sama beratnya ya. Iya, jadi pelanggaran. Ketika kita lihat yang kayak begini, Paulus marah, rasul-rasul marah. Harus ada yang bertindak dengan cepat. Jadi kalau ada yang muncul, kamu tuh kok belagu sekali, nanti dulu. Memang orang yang kritis kadang-kadang terlihat belagu. Meskipun memang ada yang kritis benar-benar belagu. Tapi ya untuk mengatasi kerentanan gereja hari ini yang banyak orang nggak belajar, butuh orang-orang seperti ini yang kemudian muncul menyuarakan apa yang benar. Jadi kalau tanya ke saya, ya ini petunjuk Kristen itu agama yang rasional. Iya. Apa memang butuh ada orang-orang yang fokus kepada pelayanan digital seperti ini? Atau mungkin Pak Tama sendiri banyak kenal dengan para apologet atau para YouTuber Kristen yang bertanggung jawab. Apa mereka tetap punya pelayanan di tempat-tempat lain, Pak? Beberapa punya pelayanan, mereka punya STT.
Oh. Mereka punya gereja. Ini bukan orang-orang yang nganggur Ini ya. bukan orang nggak ada kerjaan. Jadi untuk saya melihat mereka, kadang-kadang kita lihat ya, kadang-kadang kita sibuk sekali. Coba lihatlah mereka juga cukup sibuk loh. Dan mereka memberi diri untuk melakukan ini. Saya kira ini cinta terhadap gereja yang benar tuh kayak begini. Kalau saya mencintai hanya Geri Depok dan Geri Cikarang, saya nggak usah pusing-pusing urus ini. Tetapi mereka bukan hanya pikir jemaat mereka. Ya. Mereka pikir semua domba Kristus. Dan domba itu kan kalau bilang Geri Cikarang atau Geri Depok, Geri Karawaci, itu seringkali kita lihat, oh itu gembalanya Pak Tama atau Pak Jimmy, lalu jemaatnya adalah domba-dombanya. Alkitab tuh nggak pernah lihat seperti itu. Alkitab selalu bilang itu domba Kristus. Maka pemikiran kita harusnya general. Saya mengapresiasi orang-orang sedemikian. Lepas dari motivasi, tetapi ketika mereka muncul, bagi saya salah satu ekspresi cinta kepada Kristus adalah apologetika. Tetapi Pak Sam, harusnya apologetika itu tugas semua orang Kristen tanpa terkecuali. Karena Petrus bilang kita harus bersiap-siap dalam kondisi apapun. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan iman kita. Pertanggungjawaban iman itu bukan tugas pendeta. Itu bukan tugas apologis. Apologet Kristen itu hanya menunjukkan bagaimana seharusnya orang Kristen. Ya saya kira kita bisa belajar dari mereka untuk itu. Iya, iya. Ini by the way, ini kita bukan hanya berdua ya, kita ada tim digital ministry juga di sekitar kita. Ini kebetulan ada yang nggak tahan nih Pak Tama, pengen bertanya langsung nih Pak. Mari. Ada Ibu Liana, silakan Bu. Kan tadi kan Pak Tama bilang Nanti saya akan dulu. Ya. ajaran itu, maksudnya penyesatan itu juga sama parahnya gitu dengan penyembahan berhala, sahaya juga. Nah kalau di Alkitab kan Paulus sendiri di dalam 1 Timotius kan menyebut nama gitu, dan orang-orang yang menyesatkan itu harus disebut namanya. Nah kalau sikap dari gereja itu gimana ya, kita perlu menyebut nama gitu. Untuk memperjelas bahwa ini salah, ini enggak, ini oke. Apakah saya perlu memperjelas sekarang? Saya udah dapat kode-kode. Nah, mungkin ini bicara soal sikap gereja ya. Jadi sikap gereja itu harus seperti apa? Ya mungkin ini saya nggak tahu. Ini mewakili. Ya, saya nggak bisa mewakili sinode. Ya. Saya nggak bisa mewakili gerakan inilah. Gitu. Tapi menurut saya kita bisa berdebat untuk ini. Seharusnya gereja nggak boleh diam. Bahwa katakanlah saya melihat bahwa orang-orang dalam konteks jemaat saya tidak terpengaruh mungkin. Ya. Nggak ada yang goncang. Mereka cukup kuat. Selama ini kami mengajar dengan baik. Tetapi domba Kristus tuh bukan cuma dalam jemaat lokal saya. Gitu. Domba Kristus tuh ada di mana-mana. Ya. Kita juga mesti jujur bahwa selama ini setelah pandemi tadi kita sebut sebagai blessing gitu. Ya ada satu masa di mana saya cuman khotbah gitu. Lalu kemudian ada yang WA, terima kasih. Ya. Suami saya menerima Kristus melalui pelayanan itu. Suaminya enggak pernah ke gereja. Suaminya dalam kamar. Cuman kali ini ya, biasanya kan orang harus cari firman. Kali ini Tuhan bawa firman masuk dalam kamarnya dia dan dalam kondisi ogah-ogahan itu dia dengar firman dan dia terima itu. Ya. Bukankah domba Kristus atau umat pilihan Allah ditarik dari kondisi yang sedemikian? Dia bukan jemaat saya nggak kenal dia. Abis itu sekarang nggak ada kontak sama sekali. Tetapi domba Kristus adalah domba Kristus. Jadi nggak boleh menurut saya seorang hamba Tuhan itu hatinya sempit. Hanya berjuang untuk jemaatnya dia. Ya. Bahwa kesibukan banyak, saya tahu kesibukan kita banyak. Tapi idealnya kita berjuang untuk itu. Ya, ya. Nah ini kita bicara soal doktrin Kristus atau doktrin Allah Tritunggal ya. Memang jelas-jelas itu kita bisa hitam putih bahwa ini jelas bidat atau enggak ditentukan nah, di situ. Ya. Selain itu apakah ada hal-hal lain yang kita juga perlu hati-hati dan bisa katakan bahwa ini kalau bicara soal itu dan tidak jelas-jelas tidak sesuai dengan firman Tuhan, tentu dengan argumentasi kita bisa langsung bisa bikin statement bahwa ini nggak bisa seperti ini atau ada tema-tema lain. Ya saya lihat misalnya ya pendekatan yang sekarang dipakai itu karena Yesus bukan juru selamat, kita sudah tidak butuh Yesus. Ini implikasinya apa? Ya sudah jelas itu. Pada akhirnya kalau kita tidak butuh Kristus, maka perjuangan untuk keselamatan itu mau diserahkan kepada siapa? Ya. Itu sebabnya kalau kita perhatikan, masih boleh sebut nama ya. Kalau kita perhatikan ajaran yang muncul saat ini adalah kita itu harus berjuang supaya menjadi sempurna seperti Kristus. Yang mana di dalam Alkitab itu ini sesuatu yang tidak mungkin. Semua, terkait semua. Artinya doktrin yang inti ini, Kristologi adalah jantung kekristenan. Berhenti di situ berarti kita sudah bukan lagi Kristen. Hanya menunggu waktu kemudian kita harus membangun sejumlah argumentasi dan sejumlah ajaran yang lain untuk mendukung posisi yang unbiblical ini kan.
Ya, tadi yang saya bilang, setelah dia tolak Yesus sebagai Tuhan, dia akan tolak Yesus sebagai juru selamat. Kalau begitu, bagaimana manusia selamat? Ya, manusia menjadikan Yesus sebagai teladan. Dan menurut saya ini menariknya. Karena orang yang menolak ketuhanan Kristus pada saat yang sama, karena dia baca Alkitab, dia tidak bisa menghindari kemuliaan Kristus yang diceritakan dalam Alkitab. Dan kemuliaan itu melampaui manusia yang lain. Sebab itu dia harus pilih satu jalur, yaitu menjadikan Kristus sebagai teladan. Jadi Kristus adalah pribadi yang terlihat sempurna. Kristus, mari kita jadikan dia sebagai teladan. Setelah kita menjadikan dia sebagai teladan, menjadi sama seperti dia, iblis kalah di situ. Wah, luar biasa ini kan. Tetapi sayangnya ini Injil yang lain. Kalau tadi Kristus yang lain, bagi saya Kristus yang lain selalu bermuara pada Injil yang lain. Jadi ada jalan keselamatan lain selain Kristus. Dan ini ya akhirnya benar-benar satu fondasi iman yang seperti itu runtuh. Runtuh. Bukan cuma bicara soal Kristus. Iya. Jadi banyak hal. Tadi sekali lagi, kristologi itu jantung kekristenan. Iya. Nah, ada saya kalau boleh tanya, mungkin Pak Tama juga pernah mendengar statement-statement lain. Ada nggak contoh statement lain yang memang sudah jelas-jelas salah dan cukup kontroversial, tapi mohon maaf tanpa menyebut nama dulu. Oke, saya nggak sebut nama, tapi saya bisa sebut ajarannya. Iya. Ya dong. Ya, Corpus silakan. Delicti. Dalam Corpus Delicti itu dikatakan kira-kira sedemikian. Waktu iblis jatuh atau waktu iblis gagal, Allah tidak bisa menyatakan itu sebagai kesalahan, dan Allah tidak bisa menghukum. Kecuali ada pembanding. Corpus Delicti itu berarti pembanding gitu. Pembanding yang menjalankan hukum Allah secara sempurna dan berhasil. Setelah ada yang pembanding yang berhasil, baru yang ini bisa dinyatakan salah dan kemudian bisa dihukum. Maka kemudian dalam Corpus Delicti itu kemudian diajarkan kira-kira sedemikian. Tidak ada iblis tidak dapat dipersalahkan dan tidak dapat dihukum, maka Allah menentukan Corpus Delicti. Yang pertama itu adalah Adam. Tetapi persoalannya waktu Adam datang, Adam jatuh dalam dosa. Adam gagal menjadi pembanding. Maka Corpus Delicti yang kedua yang ditentukan oleh Allah adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus itu kemudian berhasil. Karena Yesus Kristus ini berhasil, maka posisi sekarang satu sama. Untuk menjadi 2-1, kita sebagai orang Kristen yang mengikut Kristus ini dituntut untuk taat secara sempurna, serupa dengan Kristus, meneladani Kristus, supaya kondisi menjadi 2-1. Dan kemudian inilah kemenangan. Mari kita lihat beberapa asumsi di situ ya. Yang pertama, asumsi yang mengatakan Adam itu dicipta sebagai Corpus Delicti. Itu Adam waktu dicipta sebagai gambar Allah, katanya tujuannya 2. Yang pertama adalah untuk menaklukkan alam. Di sini saya kira kita nggak ada masalah. Menaklukkan alam demi kemuliaan Allah. Kita nggak bisa ngomong panjang lebar itu, tapi kita bisa sama-sama sepakati itu. Tapi yang kedua, ini kan ada dasar biblikal yang untuk yang pertama itu. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Tetapi yang kedua, di mana Alkitab mengajarkan bahwa manusia Adam itu dicipta untuk menjadi pembanding bagi Allah untuk membuat iblis itu kalah. Saya yakin orang yang mengajar ini tidak bisa tunjukkan ayatnya. Berarti selama ini dasarnya apa? Spekulasi. Tadi yang saya bilang bahwa saya mau membangun ajaran yang unbiblical. Saya bisa mengutip Alkitab, tetapi sejumlah asumsi di belakang ayat-ayat itu yang harus kemudian kita orang Kristen perhatikan. Waktu dia mengatakan manusia dicipta untuk menaklukkan alam semesta, kita tuh akan langsung yes gitu. Tapi kita nggak lihat argumentasi berikutnya. Yang berikutnya nggak ada ayatnya. Dan itu mereka gabungkan dua hal itu sehingga kesannya dua-duanya juga baik. Karena kita lihat yang pertama manis, biasanya yang kedua langsung kita terima begitu saja. Tapi ini kan persoalannya. Tidak ada ayat yang ngomong sedemikian. Dan biasanya itu strategi iblis juga menjatuhkan manusia. Lebih mengerikan yang tidak benar dicampurkan sedikit dengan kebenaran. Kalau ada orang datang ke rumah kita, begitu dia ngomong, saya saksi Yehova, kita langsung antena kita berdiri. Tapi kalau dia bawa Alkitab, dia bilang dia pendeta, kita lebih gampang untuk menerima dia ngobrol. Tapi tanpa kemudian berusaha untuk menguji. Jadi kalau sudah jelas bidat, biasanya kita berawas-awas. Tetapi yang diselipkan sedikit kebenaran di sana itu lebih berbahaya menurut saya. Ya pesawat pakai aftur. Lebih berbahaya mana? Diganti aftur dengan air atau dicampur aftur dengan air. Saya kira-kira demikianlah gambaran itu ya. Hancur juga kita ketika itu diselipkan. Nah persoalannya ini kan nggak ada ajaran yang sedemikian. Yang kedua misalnya Yesus itu datang sebagai Corpus Delicti yang kedua.
Di mana ayat itu? Hmm. Setahu saya, Kristus datang karena ditetapkan oleh Allah untuk datang menebus dan menyelamatkan manusia. Tetapi tidak ada satu ayat yang mengatakan dia datang untuk jadi pembanding supaya iblis itu nampak kesalahannya. Ini nggak ada. Yang ketiga, ajaran seperti ini kan tidak peka terhadap kekudusan Tuhan. Tuhan itu kudus. Dia nggak butuh standar di luar dirinya untuk menentukan benar dan salah. Atau mari kita pakai logika sederhana. Apakah ia orang yang membunuh itu baru bisa ditentukan bersalah setelah kita cari orang lain, taruh pada posisi yang sama, dan orang itu tidak membunuh, baru yang pertama ini dikatakan membunuh. Ini teori kacau balau. Tetapi inilah yang diajarkan di kekristenan. Dan kalau kita lihat perdebatan di sosial media, banyak orang memihak ke sana. Karena terdengar sangat positif. Positif, bukan cuma itu, terlihat sangat rasional. Apalagi retorika di dalam menyampaikannya manis. Kalau saya yang ngomong makin banyak nggak percaya meskipun itu benar gitu. Tetapi karena dia sangat baik waktu berbicara. Jadi saya kira ini ajaran sesat yang disampaikan dengan manis. Cuman sekali lagi, iblis itu manis. Apakah memang kita sebagai jemaat awam mesti pilih-pilih channel atau nggak apa-apa sebenarnya membuka selebar-lebarnya asal kita adalah Allah yang memilih. Kenapa kita nggak boleh memilih? Kalau saya sudah tahu itu bidat, ngapain? Ada orang yang bilang saya supaya tahu mengenai setan, mari kita masuk ke sarang setan. Ya, Alkitab juga bilang jangan membawa diri ke dalam pencobaan. Jadi menurut saya nggak perlu. Perkuatlah diri kita dengan apa yang benar, belajar yang benar. Begini, saya sangat percaya bahwa kita tidak akan tahu yang benar dengan cara mempelajari yang salah. Tetapi ketika kita belajar sesuatu yang benar dan terus-menerus belajar yang benar, kita akan menjadi sangat peka terhadap yang tidak benar. Jadi untuk apa gitu? Kalau sudah tahu itu channel yang nggak beres, ya nggak usah. Ya kenapa mesti masuk ke sana? Nggak ada kewajiban, buang waktu. Dan sekarang ada semakin banyak channel-channel yang memang kita tahu jelas-jelas baik gitu. Contohnya di Gerakan Reform sendiri, banyak gereja-gereja GRI juga banyak membuat channel-channel. Ya itu sesuatu yang baik kan ya. Ya, di luar kita juga saya kira cukup banyak yang baik, yang beri diri untuk kemudian belajar itu. Cuman sekali lagi ya, biasanya karena yang sesat itu kontroversial, itu lebih menarik. Ini mengerikannya, kita ada di zaman itu. Masa sih kita mesti bikin kontroversi di GRI? Nah, bicara soal kontroversi Pak Tama, apakah memang kita sebagai jemaat perlu masuk ke dalam perdebatan-perdebatan seperti ini, atau kita harus hindari, atau gimana sebenarnya posisi jika kita? sudah belajar dengan baik dan mengerti, masuklah. Masuklah, menurut saya nggak ada masalah. Ada yang bilang, wah ini bikin ribut, ini akan bikin jemaat terpecah, gereja terpecah. Enggak, yang bikin pecah gereja menurut Roma, kata Paulus, yang bikin pecah gereja itu penyesat. Jadi seringkali kita yang hadir kemudian mempertahankan iman Kristen, mengkritisi yang salah, ini yang disebut sebagai pemecah gereja. Enggak, yang memecah gereja itu adalah orang-orang yang mengajarkan ajaran yang sesat. Lalu bagaimana dengan apologis ini? Orang-orang yang melakukan hal ini adalah orang-orang yang justru menarik gereja kembali kepada posisi yang seharusnya. Jadi nggak boleh dong karena ada keributan kemudian mereka lah yang dipersalahkan gitu. Aneh ya, orang-orang yang menyebut diri mereka murid Kristus, murid kebenaran, memihak kepada orang yang tidak benar. Ini janggal loh. Ya, mungkin nggak enak didengar yang ini ya, tetapi fakta kan ini. Jadi maksud saya tadi itu, apakah lebih baik diam jadi penonton, maksud saya Pak Tama? Atau memang ya, tentunya kalau ketika kita sudah punya argumen, sudah punya pegangan. Punya argumen, tidak diam. Artinya tidak semua orang harus jadi YouTuber ya. Tetapi di kantor kita punya teman Kristen. Di rumah kita punya tetangga Kristen. Ya kita masih bisa ngobrol dan kemudian menyatakan apa yang benar. Jadi ya semua begini, etika Kristen itu etika yang aktif. Yakobus bilang kalau kamu tahu sesuatu yang benar dan kamu tidak melakukannya, kamu sudah berbuat dosa. Berdosa itu kan bukan cuma mencuri, tetapi aktif melakukan yang jahat, tetapi pasif pun tahu juga sesuatu yang baik tidak melakukannya. Termasuk dalam tentu saja dalam perdebatan Alkitab nggak pakai ini ya, yang konteks ini ya, itu kan nggak ada. Ya. Jadi beban
orang Reform Oh ya, besar sekali tuh. orang Kristen lebih tepat ya. Beban orang Kristen tuh besar. Dan kalau tidak mau punya beban banyak, jangan jadi Kristen. Iya, 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 iya. Semoga statement ini nggak membuat orang-orang jadi menghindari Tota Scriptura. Saya nggak mau tahu banyak deh kalau gitu. Gini, kalau tahu Tota Scriptura itu sesuatu yang baik dan kemudian dihindari, ini masuk dalam kategori Yakobus tadi kan Oh ya. iya, iya, iya. Berdosa secara pasif. Iya, iya, iya. Kalau oke, ini sangat-sangat menarik ya, dan mungkin bagi beberapa orang ini diskusi yang cukup sensitif gitu. Bahkan dalam pertemanan, bukan cuma pemilu ya yang bikin sensitif gitu, tapi kadang-kadang perdebatan teologi ya pun, kalau kita mungkin punya teman dengan orang karismatik, atau saya ingat berapa kali dulu punya seorang teman di gereja lain yang memang menggenggam erat masalah minyak urapan itu. Saya bertanya soal minyak urapan, satu pertanyaan itu mukanya udah langsung berubah. Ini tema-tema sensitif sering kali dihindari oleh orang Kristen. Pertama, bagi saya ini karena konsep pertemanan yang salah. Saya punya teman bukan Kristen banyak. Ya. Dan sampai hari ini meskipun saya pendeta GRI dan kadang-kadang dipersepsi sedemikian, saya punya sahabat karismatik banyak. Sampai hari ini. Saya pernah datang dari sekolah Injili yang alumni-alumninya dia itu melayani di gereja karismatik. Jadi sahabat-sahabat saya yang karismatik sampai hari ini masih karismatik. Kami masih bersahabat. Ketika COVID kemarin, saya masih saya nggak kena, mereka kena. Bantuan masih diberikan. Jadi menurut saya nggak ada masalah dengan persahabatan. Tetapi kebenaran itu selalu menuntut keberpihakan. Sehingga sampai pada titik percakapan mengenai ini benar atau enggak, mereka tahu saya nggak pernah kompromi. Tetapi ketika mereka bergumul, mereka masih kirim pokok doa untuk saya doakan. Jadi masalahnya di mana? Gitu. Nggak ada. Ini konsep pertemanan yang salah yang saya bilang itu. Kita tuh tidak dicipta oleh Tuhan untuk menjadi teman bagi semua orang. Kita berusaha untuk berteman dengan semua orang tanpa terkecuali. Tetapi ingat, ketika kita beres, biasanya yang nggak beres nggak mau temanan sama kita. Ketika kita nggak beres, yang beres nggak mau temanan sama kita. Artinya kita nggak bisa itu secara ideal mau bersahabat dengan semua, tetapi idealnya ketika kita berpegang pada kebenaran, kebenaran itu eksklusif. Sehingga konsekuensinya kita nggak bisa menjadi teman bagi semua orang. Tetapi kita harus berusaha untuk menjadi teman yang tepat bagi orang yang tepat. Saya kira ini konsep persahabatan yang baik, konsep pertemanan yang baik. Jadi kalau tadi yang Pak Sem omongkan ini kan, ini bagi saya ya masalah di sini konsep pertemanan. Betul. Ya, masalah yang kedua adalah masalah komitmen pada kebenaran. Ada yang bilang, kamu harus memihak kepada saya. Betul, kalau kamu benar. Kalau kamu lagi nggak benar, kekristenan itu membuka ruang bagi kritik. Paulus pernah mengkritisi Petrus, justru karena mereka saling mengasihi. Kita punya konsep kasih yang salah, lembut, tidak pernah kritik dan seterusnya. Ini masalahnya. Jadi masalah tuh bukan dikritik dan seterusnya, konsep-konsep yang salah yang kita pertahankan hari ini. Dan hal ini bisa dilakukan semua orang, nggak perlu menjadi seorang YouTuber atau apologet YouTube. Bahwa bahkan kemudian di level pertemanan paling mendasar pun kita bisa lakukan. Bahwa menyampaikan kebenaran kemudian orang tersinggung, pasnya misalnya kita menginjili. Kan tidak selalu diterima dengan baik. Betul. Apakah dengan demikian berhentilah kita menginjili? Enggak kan ya? Lalu kenapa pada konteks apologetika demikian? Kita harus berhenti. Saya kira enggak, sama-sama menyuarakan kebenaran. Kadang-kadang keributan itu membuat rumah menjadi lebih hangat. Itu kata kunci yang sangat indah, dan semoga semoga semua yang mendengarkan, yang menonton pagi hari ini bisa mendapatkan berkat. Tapi saya pribadi mendapatkan banyak berkat, tapi waktu terbatas. Kita berharap boleh ada waktu di kemudian hari bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan Pak Tama. Thank you. Terima kasih sekali lagi untuk kedatangannya di Morning Coffee Tota Scriptura kali ini. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi.